Gue Dita kan? Gak kerasa ya, sekarang udah tahun 2024 aja. Di tahun-tahun sebelumnya aku memang jarang banget upload video, tapi semoga di tahun ini aku bisa banyak upload video yang berguna buat kalian. Makasih buat yang masih subscribe aku. Banyak banget yang aku lalui di tahun 2023. Aku mau cerita sedikit apa yang aku pelajari di tahun lalu, dan semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Pembahasan kali ini memang sedikit melenceng dari desain dan seni yang biasa aku share di channel aku. Tapi kedepannya mungkin aku bakal banyak cerita tentang hal-hal yang berhubungan dengan hidup biar kita sama-sama berkembang. Di tahun lalu aku belajar hidup di masa sekarang, menerima masa lalu, dan gak terlalu khawatir tentang masa depan. Aku suka mikirin masa lalu, khawatir tentang masa depan. Aku jadi gak hidup di masa sekarang, dan aku gak bisa menikmati momen-momen yang ada saat ini, dan itu tuh membuat aku jadi kurang bersyukur. Di tahun lalu aku belajar banyak tentang bersyukur buat hal-hal yang kecil di sekitar aku. Gak banyak mengeluh, dan fokus sama apa yang aku kerjakan saat ini. Dan itu membantu aku banget. Aku bukan orang yang sempurna, banyak melakukan kesalahan, baik yang disengaja atau nggak disengaja, dan pastinya juga nggak luput. Dulu aku banyak menyimpan rasa sakit hati aku sama orang lain. Akhirnya di tahun lalu aku ada di titik dimana aku gak mau menyimpan rasa sakit hati aku terhadap orang lain terlalu lama, karena itu beneran rasanya gak enak. Akhirnya aku belajar memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti aku, memaafkan diri aku atas semua pilihan hidup yang aku buat di masa lalu, dan mengikhlaskan semua yang sudah terjadi di masa lalu. Karena aku mau hidup aku lebih mudah dan gak mau terperangkap dengan penyakit hati. Yang itu, coba deh kalian, kalau kalian pernah merasakan itu pasti gak enak banget, dan jadinya langkah aku ke depan itu jadi lebih berat. Nah, ketika aku menerapkan ini di tahun lalu, aku lebih mudah memaafkan orang lain. Ketika ada orang yang mungkin berusaha menyakiti aku secara sengaja ataupun gak sengaja, itu nggak langsung aku masukin ke dalam hati, dan itu nggak buat aku jadi kepikiran atau sakit hati. Itu benar-benar sangat membantu, karena aku pikir ya, karena nggak ada manusia yang sempurna, aku berusaha langsung maafin saat itu. Nggak saat itu sih ya, pelan-pelan, tapi biasanya aku maafinnya lama banget. Kalau sekarang aku belajar untuk memaafkan orang lebih cepat, karena aku nggak mau ada kesakitan yang harus aku pendam sendiri, yang itu menghambat jalan hidup aku sendiri. Aku juga jadi lebih mengerti apa yang dilakukan oleh orang lain, gak langsung ngejudge orang, aku jadi gak cepet marah, dan semuanya jadi terasa ringan buat aku. Di masa sekarang, semua serba diperlihatkan di media sosial. Hasilnya banyak orang yang sering membanding-bandingkan hidup orang lain dengan dirinya sendiri. Merasa hidup orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Beneran deh, kalian harus berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena itu gak ada gunanya. Aku dulu sering banget insecure karena membandingkan diri aku dengan orang lain. Aku jadi gak pernah puas sama diri aku sendiri karena sibuk membandingkan diri aku sama orang lain. Jadi aku merasa kurang terus. Akhirnya aku berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain, lihat hidup orang lain. Aku lebih fokus lagi kepada diri aku, dan aku percaya bahwa semua orang itu punya waktunya masing-masing, dan semua juga punya jalannya masing-masing. Pas aku jalani itu ternyata rasanya tuh bener-bener luar biasa. Aku lebih fokus sama diri aku sendiri, aku nggak ngeliat orang lain. Aku bisa menggali potensi di dalam diri aku, fokus dengan semua goals aku, dan dengan begitu lama-lama aku membangun rasa percaya diri aku. Gak perlu takut lagi untuk jadi diri sendiri, dan gak perlu ikutin orang lain. Buat orang-orang yang perfeksionis kayak aku, pasti gak suka banget kalau ada sesuatu yang gak berjalan sesuai dengan rencana kita. Aku itu biasanya kalau ada hal-hal yang gak berjalan sesuai rencana aku cepet banget down, sedih, mellow, dan itu sedihnya tuh bisa lama banget. Jadinya aku buang waktu banyak banget cuma buat meratapi hal-hal yang udah terjadi dan gak bisa diapa-apain. Nah, setelah aku pahami, sebenarnya gak apa-apa. Jadi kalau kita gagal itu ya coba lagi, bangkit lagi, gak perlu meratapi apa yang udah terjadi yang gak bisa kita ubah. Dan yang pasti jangan berhenti sampai kita mencapai goals yang kita mau. Karena hidup itu semuanya tentang belajar, dan proses belajar itu gak akan pernah berhenti sampai kita meninggal. Jadi perjalanan belajar itu yang mulai aku nikmati. Aku gak mau buang banyak waktu lagi, karena aku juga gak akan pernah tahu berapa banyak waktu yang aku punya untuk hidup di dunia ini. Di tahun lalu aku juga belajar untuk lebih berserah diri. Aku lebih
berserah untuk hal-hal yang terjadi di dunia ini yang gak bisa aku kontrol. Kalau dulu aku orang yang kekeh banget, memaksa atau maksa banget harus sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi di tahun lalu aku mulai belajar untuk lebih berserah diri, dan yang pasti terus berbuat baik sama orang di sekitar kita. Jangan mengharapkan timbal balik dari orang itu. Ya, semua yang aku pelajari itu membuat aku lebih lebih mengenal diri aku sendiri. Aku berharap di tahun ini aku tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang seperti tahun-tahun sebelumnya, dan aku juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Buat teman-teman yang nonton ini, semoga kalian sedikit mendapat pencerahan. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa, yang penting jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih.